kebanyakan orang itu sulit keluar dari hubungan toksik. Sulit sekali melepaskannya. Karena biasanya ketika menyadari bahwa dia mengalami atau menjalin hubungan yang toksik dengan seseorang itu, biasanya menyadarinya udah istilahnya terlambat. Udah cukup lama hubungan itu. Misalnya bahkan orang udah pacaran 5 tahun, 7 tahun. Jadi seakan-akan tidak tahu pacaran dengan orang lain itu tidak ada dalam bayangannya. Karena selama ini hubungan toksik itu biasanya sifatnya memenjarakan. Jadi ketika orang di dalam penjara itu dia tidak tahu apa yang di luar penjara itu. Bagaimana kalau aku pacaran dengan orang lain? Itu dia nggak akan ada imajinasi seperti itu. Karena pikirannya sudah termanipulasi. Ya, terus biasanya orang menyadari bahwa hubungannya toksik itu biasanya sudah lelah jiwa dan raganya. Karena memang udah hilang kepercayaan dirinya, karena diruntuhkan atau dimanipulasi oleh pasangannya yang toksik tadi. Jadi pasangan yang toksik itu biasanya sering melakukan gaslighting namanya. Itu istilah sesuai film ada yang judulnya gaslighting itu, bahwa si pelaku hubungan toksik ini biasanya memanipulasi pasangannya. Jadi dimanipulasi seakan-akan memang si pasangannya tersebut memang ada gangguan, tak gangguan mental, gangguan jiwa, atau memang rendah diri, itu selalu disugestikan terus dengan kata-kata maupun dengan perilaku oleh si pelaku hubungan toksik. Makanya itu harusnya tuh disadari lebih awal. Biasanya kalau hubungan toksik itu ciri-cirinya itu kalau sering dibohongin. Ya. Kemudian selalu dikontrol perilakunya oleh si pelaku hubungan toksik tadi. Dikontrol itu termasuk HP-nya dicek, kemudian tadi makan dengan siapa, tadi telepon siapa. Bahkan ketika HP dicek ada yang telepon terus kemudian dia cemburu, kemudian marah-marah ke orang yang ditelepon kayak gitu. Itu ada gangguan seperti itu ada. Terus kemudian orang yang menderita gangguan toksik itu korbannya itu biasanya merasa rendah diri, tidak punya kepercayaan diri dan jiwanya lelah. Dan ketika lelah itu dia akan semakin mentalnya semakin down. Makanya itu harus ada ketegasan, afirmasi bahwa hidup itu kan hanya sekali, Dek. Jadi kalau memang kamu atau teman kamu mengalami hubungan yang toksik, harusnya tegaskan. Tegaskan secara jelas bahwa saya sekarang ini dalam kondisi hubungan yang toksik. Aku harus melepaskan diri, entah pelan-pelan atau dengan ketegasan. Jadi butuh afirmasi positif bahwa jujur pada diri sendiri bahwa aku menderita berhubungan dengan si A itu. Dan aku harus melepaskan diri. Pakai logika matematika juga boleh. Sekarang misalnya si A, si pelaku cowok itu, pelaku hubungan toksik itu, pencemburu berat itu. Dia, kalau angka matematika hanya satu. Jumlah laki-laki di dunia itu kan ada 3,5 miliar. Lah kan berarti peluangnya banyak. Dunia itu kan nggak selebar daun kelor, tapi kalau orang yang mengalami hubungan toksik itu ya taunya dunia selebar daun kelor itu. Dan kemudian berusaha keluar, tetapi mungkin jika lo merasa belum kuat, ya harus perhatikan supporting sistemnya. Supporting sistemnya itu orang-orang terdekat yang memang sayang sama si korban tersebut. Minta bantuannya. Supaya kalau ada masalah bisa curhat, kemudian bisa jalan bareng. Kemudian pelan-pelan lepaskan dari si pelaku hubungan toksik ini.